ya, diukur begini, kemudian kalian balik. Oh ternyata mau ke arah 14 ya, supaya gampangnya harusnya kan 13, sekian, udah 14 aja, nggak masalah. Nah itu pakai rumus McDonald, 2/7 kali 14 berapa? Pas kan? 4 bulan. Iya, makanya nanti besok kita di lab, di kelas pakai spidol ya untuk pastian harinya. Kalau tadi kan kita ancer-ancer, kata ibunya saya kurang lebih 14 sampai 16 minggu deh suster. Oh berarti di pikiran kita sebagai perawat harusnya si ibu ini meterannya harusnya di angka 14 cm. Harusnya pembesarannya sekitar 14 cm. Tapi kalaupun dia berlebihan ya mungkin boleh lebih 2 cm, 3 cm. Tapi kalaupun kurang jangan sampai kurang di bawah 10, berarti mungkin ibunya ada gangguan makan, gitu kan ya. Jadi kisaran 14 minggu, kisaran 14 cm maksud saya, gitu ya. Nah setelah diukur, nah ini namanya simpisis nih. Jadi ngukurnya dari batas atas, kemudian ya sampai diukur gini, tuh kan pas harusnya 14 itu ya. Nah udah kalian catet. Nah kemudian apalagi setelah itu yang diukur, palpasi abdomen terhadap Leopard 1 sampai Leopard 4. Leopard 1 ibu menghadap, pemeriksa menghadap ke ibunya. Jadi kita posisinya begini. Tadi kan udah tuh, Leopard 1 itu menentukan bagian atas tinggi fundus, bagiannya kepala atau kaki, dan menentukan tinggi fundus uteri. Tadi tinggi fundus uterinya kita sudah tentukan berapa? 14 cm atau 3 jari di bawah umbilikus. Tuh, Leopard 1. Jadi sebenarnya pengukuran tepus kalian Leopard 1. Kemudian menentukan atasnya apa, sebenarnya dia belum kaki, masih kepala biasanya masih di atas. Oh ternyata kalau kepala di atas yang teraba apa? Kalau kepala diraba apa? Bulat, ya kan, melenting gitu kan ya? Menonjol. Ya menonjol boleh, tapi pasti dia bentuknya yang pasti bulat gitu. Dah, Leopard 2 menentukan apa? Nah kalau Leopard 1 kan tadi kita kumpulin sampai teraba bagian atas. Kalau Leopard kedua kita kumpulin sambil kita tentukan yang ini kita tahan, terus kita raba. Kalau ada celah, ada bagian-bagian kecil, kemungkinan itu apa? Ekstremitas tangan ataupun kaki. Tapi kita tahan yang sebelah sini. Jadi kita sambil tahan gini, yang ini kita raba. Gitu. Jadi jangan ini kita diam aja tangannya. Ini tahan. Karena kalau enggak kan dia gerak ke sana. Jadi kita tahan. Punggungnya kita tahan. Tahan. Oh ternyata ini daerah ekstremitas. Terus kita mau periksa yang sebelah kiri. Kita tahan yang sebelah sini, yang ininya kita diraba dari atas sampai bagian atas. Kalau dia lurus berarti punggung, tidak ada celah sama sekali. Ya, kalau kayak gini kan ya kan nggak ada celah sama sekali. Ya, kalau kita raba nih misalnya bisa gitu ya, diraba ini tahan, kemudian tidak ada celah sama sekali, berarti punggung. Tapi kalau ada ekstremitas berarti ada celah. Jadi dengan cara tadi tekniknya satu ditahan, satu diraba. Yang satu mau raba yang sebelah sini, satunya tahan. Oh ini lurus semua, nggak ada yang kosong, berarti punggung. Nah kalau yang punggungnya di sebelah pemeriksaan saya sebelah sini, berarti namanya punggung kanan atau puka. Tapi kalau punggungnya di sebelah sini berarti puki.
Jadi kalau ditanya, Dek, hasil pemeriksaannya apa? Puka atau puki? Kalau lihat di sini ini puki. Kalau lihat di pantom ini puki. Ya. Kenapa kita harus menentukan puka dan puki? Itu Leopard 2 ya. Leopard 2 itu menentukan bagian kanan atau kiri janin. Jadi jangan kita bilang bagian punggung atau bagian ekstremitas, belum tentu, bisa jadi yang di sini adalah kepala karena sungsang atau lintang posisinya. Ya, jadi kita di Leopard kedua menentukan bagian sisi kanan atau kiri janin. Gitu. Atau abdomen ibu. Oh, ternyata posisinya adalah kepala di sini. Berarti apa? Sungsang atau lintang kan? Bukan ekstremitas ataupun punggung. Gitu ya. Itu tuh Leopard kedua. Leopard ketiga, kita menentukan bagian bawah. Bagian bawah abdomen ibu. Tadi kan bagian kanan kiri ibu, abdomen kanan kiri. Sekarang yang bagian yang Leopard ketiga menentukan bagian bawah. Masih tetap posisinya menghadap ke ibu. Ya tadi kan sudah tuh ya. Leopard ketiga, atasnya yang ditahan. Tentukan bagian bawahnya kepala atau kaki atau apa yang teraba di bagian kepala, di bagian bawah. Ya, jadi jangan kita bilang organ, kita nggak boleh bilang organ. Jadi kita Leopard ketiga menentukan bagian bawah abdomen ibu. Oh, ternyata yang diraba bagian bawahnya adalah ke kepala. Normalnya kan kepala harusnya ya. Tuh. Nah, Leopard keempat menentukan kita sebagai pemeriksa menghadap kaki ibu untuk menentukan apakah kepalanya sudah masuk jalan lahir. Gitu. Dengan cara kita menghadap ke sana. Jadi Leopard 1, 2, 3 pemeriksa menghadap ibu, tapi Leopard keempat menghadap ke kaki ibu. Ya, kita pemeriksa menghadap ke kaki ibu, kemudian tentukan kepala tadi yang sudah bagian sudah di bawah, apakah sudah masuk pintu atas panggul atau jalan lahir. Kalau tangan pemeriksa ketemu, berarti kepala belum masuk gitu, karena dia masih di atas panggul. Tapi kalau tangan pemeriksa sudah tidak ketemu begini, berarti kepalanya sudah masuk ke dalam panggul gitu ya. Itu Leopard 4. Nah, biasanya Leopard 4 Leopard kalau masih 14 minggu belum bisa dilakukan pemeriksaan Leopard 4 karena kan kepalanya pasti belum masuk ya. Nanti setelah ini silakan tugas baca YouTube ya tentang pemeriksaan palpasi Leopard 1 sampai Leopard 4. Jadi apa yang saya utarakan tinggal nanti kalian ketika nonton YouTube akan lebih mudah gitu ya. Kemudian apalagi auskultasi denyut jantung. Tadi denyut jantung puka atau puki? Puki tadi puki ya. Iya. Nah, tapi berarti posisinya ya ini susah ya kalau puki ya. Atau kita misalnya posisinya puka ya, biar mudah, biar kalian nanti nggak saya belakangin. Nah, kalau dia posisinya puki, puka ya, kalau kayak gini jadi puka ya. Nah, kita kalau dengan linek, caranya kita pegang denyut nadi ibu. Kalau yang kita dengar seirama dengan apa nih, denyut nadi ibu, berarti benar atau salah? Salah. Seharusnya antara yang kita dengar dengan yang kita raba tidak seirama.
Jadi kita pegang denyut nadi ibu untuk memastikan bahwa yang kita dengar adalah benar denyut jantung janin. Gitu. Ya. Nanti terakhir kita di kelas sambil cara menghitung pengukurannya. Sekarang yang penting teknik meriksanya. Nah, jadi kita lakukan di punggung tadi, kemudian kepalanya di atas atau di bawah. Kalau kepalanya di atas berarti posisi dengerinnya dia harus di posisinya di sini. Gitu. Jadi sangat menentukan sekali, menentukan kepala atau kaki. Jangan sampai salah. Kalau kalian salah berarti belum bisa melakukan tahap pengukuran DJJ. Jadi kalau kepalanya tadi di atas atau di bawah ya, aduh dede asal-asalan aja, nggak bakalan kedengeran. Begitupun dengan Doppler, nggak bakalan kedengeran. Jadi ini puka atau puki, kepalanya sudah masuk atau belum? Oh kepalanya tadi masih di atas, berarti posisinya di sini. Tapi kalau kepalanya sudah masuk berarti posisinya dekat daerah panggul atau simpisis ibu, gitu. Ya. Nah ini kalau nggak ada Doppler, ini agak susah juga nih ngedengerinnya kalau belum biasa. Kalau Doppler, aku nggak kedengeran. Oh ya, jadi kamu salah. Berarti kamu harusnya nentuinnya di atas, gitu ya. Nah ini kita contohnya pakai linek dulu, ya. Misalnya kepalanya sudah masuk, kemudian ada di punggung kanan. Kita gini, kemudian ini ada jam. Sorry ya, saya nggak pakai jam. Harus ada jam. Ini kita lepas, gini. Ini jam kita. Tangan kita pegang denyut ibu sambil kita lihat per 15 menit berapa kali. Oh ternyata 11 kali dalam waktu 15 menit. Kan dia harus 1 menit, 15 menit 15 detik ya, 1 menit kan 60 detik gitu kan ya, gitu. Udah kita ukur. Nah kalau misalnya biasanya bidan nggak mau kasih Doppler, dia harus kita pinter dulu dengan linek baru nanti dikasih Doppler gitu ya. Ada yang seperti itu di ruangan. Caranya atau langsung saja pakai jelly ya, pakai gel dulu. Nah pakai gel kita olesin, kemudian oh ternyata dia tadi daerah sini, kita tinggal nanti di sini ketahuan 130, 150, 140. Jadi nggak usah pakai hitungan linek yang manual, gitu, ya. Nah, tapi prinsipnya adalah kepalanya harus di bawah. Ya, boleh di bawah, boleh di atas. Artinya kita harus tahu posisi kepala dan punggungnya. Karena tadi posisinya harusnya di sini, periksanya. Gitu. Jadi kalau kalian salah, ya tadi yang diraba nggak mungkin kan, jantung ada di daerah dada bagian atas, nggak mungkin kan jantungnya ada di daerah bawah ya, gitu. Itu ya logikanya kenapa kalian harus melakukan buka dan buki. Udah, untuk DJJ sudah selesai, sampai di sini. Kemudian kita lakukan apa lagi nih? Observasi daerah perineum. Nah ini udah selesai ceritanya. Apa ya perineum yang dilakuin? Pindahin saudara. Ki, tolong pindahin dong Ki. Suruh pindahin. Nah, untuk melakukan observasi daerah perineum, Tuh ke situ. kita harusnya apa? Lakukan posisi dorsal recumbens. Sebenarnya kalau ibu ANC dia tidak ada keluhan, sebaiknya tidak perlu ya. Ibu ada keluhan nggak ya? Saya ada keputihan. Sebentar boleh Bu. Nah kita kalau udah seperti itu kita sediakan handscoon. Nah kalau ini kan nggak ada, kan nggak mungkin bisa diraba atau nggak bisa dilihat kalau tidak dilakukan dibuka, gitu ya. Nah mungkin nanti observasi daerah perineum, kebersihan, keluaran, kondisi rektum. Rektum apa yang bisa dilihat, bisa nggak? Bisa ya, dengan begini juga sebenarnya bisa ya. Ada hemoroid atau tidak bisa sebenarnya dilihat
gitu ya. Nanti untuk simulasinya lihat waktunya ya. Kalau misalnya waktunya panjang mungkin sampai perineal hygiene, tapi untuk saat ini nggak usah dulu. Saya targetnya leopardnya kalian paham dulu atau enggak. Nanti kalau udah bisa semua, nah nanti coba saya pikirkan untuk waktunya, adakah perineal hygiene. Khawatirnya kan udah pernah di KD ya. Nah nanti apakah diperlukan, takutnya waktunya nggak cukup kalau semuanya diminta ya. Jadi yang dilihat daerah perineumnya. Jadi kalau kita mau buka harus pakai handscoon, nggak bisa dilihat begitu aja ya. Kemudian ekstremitas, nah sudah selesai. Oh iya, ada keputihan ya Bu ya, gitu. Gatal nggak gitu kan ya? Nggak gatal sih suster. Oh ya nggak masalah. Nah udah selesai. Kemudian apalagi yang ditanyakan? Ekstremitas. Apa yang dilihat? Ekstremitas yang dilihat apa? Ada edema nggak? Nah yang paling penting apa? Ada apa? Varises. Kenapa perlu kita tanyakan ada varises atau tidak? Jadi kalau varises ngeliatnya gimana? Tinggal kita raba ya. Coba kakinya dibuka, ini susah ya karena dia pantom kan. Nah biasanya ada tonjolan. Ya ada tonjolan ya, ada tonjolan. Diraba akan terasa tebal. Kalau dia misalnya tadi kan G5 gitu kan ya, gitu. Oh ternyata ibu ini varisesnya banyak ya Bu ya, gitu misalnya. Ya berarti apa hubungannya sama kita sebagai perawat? Apa kalau varises? Kemungkinan tidak bisa lahir normal. Apalagi KB, boleh nggak KB hormon? Nggak boleh gitu ya. Kalau ada varises tidak boleh KB hormon. Kemungkinan direncanakan seksio kalau memang varisesnya sampai besar ya. Apalagi kalau varisesnya ada di daerah sekitaran paha ya, karena khawatir ketika ngeden pecah gitu ya. Gitu. Jadi varises. Kemudian tanda Homan. Nah tanda Homan ini untuk meriksa ibu ada sakit nggak, ini ya gitu. Bu sakit nggak Bu? Enggak gitu ya, berarti nggak masalah. Tapi kalau dilakukan pemeriksaan kemudian dia mengatakan sakit, kemungkinan ibunya mengalami gangguan ya, atau tanda Homannya positif gitu ya. Kemungkinan ibunya kurang gerak gitu ya. Kemudian sudah selesai, jelaskan hasil pemeriksaan dan beri penyuluhan ya. Tadi kan misalnya ada varises, kemudian ada karies, kemudian ada mual, kemudian kepalanya, daerah rambutnya nggak dibersihkan. Nah berarti kan diagnosanya defisit perawatan diri, resiko tinggi ketidakseimbangan nutrisi. Kemudian tadi ada gatal, termasuk defisit perawatan dirinya kemana nih? Oh ke arah perineum juga, ke arah maning juga, kan ya, nutrisinya juga. Nah kita kontrak untuk edukasi. Ibu habis kesini jangan pulang dulu, ibu tunggu di pojok edukasi. Nanti saya akan temuin ibu di sana untuk ngobrol-ngobrol ya, sambil kita cek tadi apakah tadi kan di JJ-nya nggak ada masalah misalnya kan gitu ya, atau berat badannya juga nggak ada masalah, tensinya juga nggak ada masalah. Ini karena mungkin kehamilan kelima dan ibunya kurang bisa perawatan diri, nah sehingga perlu diajak komunikasi. Udah itu aja.